Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Kita jumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Rebecca Panggabean, anggota PKLU Jemaat GPIB Marturia Lampung, akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Umat untuk renungan pagi Kamis 18 April 2024. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih melayakkan kami untuk boleh memasuki hari ini. Kiranya dalam menjalani hari ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kami. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan juga Sabda Bina Umat. Kami dari anggota PKLU GPIB, kiranya Tuhan, sebelum kami membacanya, Tuhan memampukan kami untuk membaca dan mengerti renungan yang akan kami baca di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami dan memberikan kemampuan sehingga kami mengerti isi dari firman-Mu yang akan kami baca pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan hidup kami dan pembacaan kami pada pagi hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 45 ayat 9 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop, Tuhan satu-satunya pencipta. Sungguh celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia hanya pecahan periuk dari tanah saja. Bagaimana mungkin tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apa yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya itu berkata, "Engkau tidak punya tangan." Sungguh celaka orang yang berkata kepada ayahnya, "Mengapa aku dikandung sebagai anakmu?"
dan kepada ibunya, "Untuk apa engkau sakit bersalin?" Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus dan Pembentuk Israel, mengenai hal-hal yang akan datang. Bagaimana mungkin engkau mempertanyakan aku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai buatan tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores demi keadilan, dan segala jalannya akan kuratakan. Dialah yang akan membangun kotaku dan melepaskan umatku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan Alkitab. Kemudian kita membaca renungan pagi hari ini dari Sabda Bina Umat dengan tema Allah memilih siapa saja untuk mewujudkan rancangan keselamatan. Allah memiliki kuasa yang sangat besar, bukan hanya dalam hal menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah juga memiliki kuasa dalam memilih, memanggil, dan mengutus seseorang untuk dijadikan sebagai mitra atau juga sebagai abdi Allah. Allah memiliki kekuasaan dalam hal tersebut, terlebih dalam merancang sesuatu untuk umatnya, seperti keselamatan dan pembebasan. Tentunya Allah menghendaki keikutsertaan manusia sebagai mitra Allah untuk mewujudkan rancangannya. Umat Israel adalah umat yang dipilih Allah sejak nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah hak prerogatif Allah dalam memilih satu bangsa sebagai umat pilihannya. Dan tidak ada satupun yang dapat membantahnya atau menganulirnya. Allah memiliki kuasa juga ketika Ia menjatuhkan hukuman kepada umatnya masuk ke dalam pembuangan di Babilonia. Allah juga memiliki kuasa memilih Koresi, Raja Persia, untuk membawa Israel pulang ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem. Kekuasaan Allah untuk memilih Kores itu sangat mutlak sekali, sehingga disinilah Allah menentukan umat Israel untuk mendapatkan kembali kasih dan kepedulian dari Allah. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan bentuk kekuasaan Allah. Allah yang menentukan bahwa Ia hadir di antara manusia dengan menjadi sama dengan manusia dan mau mengorbankan dirinya. Allah memilih untuk dirinya dihina sampai disalib. Tetapi dengan kuasanya, Allah bangkit dari antara orang mati. Allah juga memiliki kuasa untuk memilih kita yang berdosa dan ditebus serta dibenarkan, sekalipun manusia adalah orang yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kasih Tuhanlah yang membuat Allah memilih siapa saja untuk dijadikan sebagai alatnya, termasuk kita semua. Demikian pembacaan renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Peliharalah seluruh
Selanjutnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertata di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami telah selesai membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, para lansia, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami akan tetap boleh menjalani hari-hari kami, bukan hanya ketika kami mengalami sukacita, tapi ketika kami mengalami pergumulan hidup pun, kami akan tetap boleh berjalan menjalani hari-hari kami, karena kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memakai hari-hari kami di sisa-sisa hidup kami dalam menjalani masa tua kami. Kami kiranya boleh melakukan hal-hal yang berguna, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi boleh untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ibu, oma, opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pembacaan Alkitab dan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur pada Tuhan Yesus. Amin.